Dengar. Sudah Dengar. terdengar baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Program Studi Hukum, Program Sarjana, Program Reguler, Bapak Bagja Agung Prabowo, SH, MHum, PhD. Oh, ada Pak Dodi juga nih, Pak Dodi Setiawan Nurhirianto, SH, MH, LLM, PhD, selaku Ketua Program Studi Hukum, Program Sarjana. Kemudian di sini ada Mas Arief Satejo selaku Kadif Administrasi Akademik, ada Mbak Mirani Desi, kemudian ada Mas Heru Suyanto, dan juga ada teman-teman panitia yang lain, serta mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah kita syukuri siang hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dalam rangkaian untuk melakukan thalabul ilmi, yang ini merupakan tujuan kita berada di kota Yogyakarta, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang berbahagia, sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan di pengumuman bahwa siang hari ini Prodi akan melakukan sosialisasi terkait dengan proses pembimbingan akademik oleh DPA, yang nanti juga didampingi oleh pendamping DPA. DPA itu adalah dosen pendamping akademik, di mana mahasiswa itu masing-masing memiliki satu DPA dan satu pendamping DPA. Dan konsultasi itu sifatnya wajib. Nanti akan disampaikan oleh Pak Bagja berapa kali konsultasi wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan DPA. Kemudian yang perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa DPA dan pendamping DPA ini sekalipun namanya itu adalah pembimbing akademik, tetapi yang sifatnya non-akademik pun itu juga merupakan salah satu lingkup yang menjadi tanggung jawab dari DPA dan pendamping DPA. Jadi kalau ada hal, ada masalah yang itu mengganggu perkuliahan, baik itu akademik maupun non-akademik, silahkan nanti disampaikan kepada DPA dan pendamping DPA. Ya, bagaimana prosesnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Bagja selaku Sekretaris Program Studi yang sudah berbagi tugas ya dengan Pak Dodi selaku Kaprodi. Saya kira begitu sebagai pengantar, silahkan nanti disimak dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa raise hand dan nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nggak apa-apa, di sela-sela Bapak Bagja menyampaikan materi, nanti silakan raise hand saja kalau ada yang ingin bertanya. Biar nanti bisa langsung direspon oleh beliau. Saya kira begitu, Bapak Bagja, saya persilahkan untuk bisa memulai. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kami hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dodi Setiawan Nurherianto, yang kami hormati Pak Arief Satejo selaku Kadif Akademik, Pak Heru Sujanto dan Mbak Mirani Desi, serta Pak Ari Wibowo selaku moderator pada siang hari ini. Kami akan menyampaikan materi tentang pendampingan DPA. Saya akan share screen lebih dahulu. Sudah nampak ya? Baik. Pembimbingan akademik di program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum UII. Ini adalah merupakan kegiatan akademik yang itu merupakan rutinitas ya selama mahasiswa menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UII. Nah, adapun mitigasi permasalahan pembimbing akademik, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak pandemi COVID-19 terjadi learning loss, ya, di mana juga berdampak pada berhentinya sebagian pembimbingan akademik mahasiswa. Ada banyak keluhan ya mahasiswa yang belum tahu atau belum pernah bertemu secara fisik dengan dosennya. Bahkan ada mahasiswa yang
ingin sekali bertemu ya dosennya, tetapi karena kondisi belum memungkinkan ya belum dapat bertemu. Mahasiswa ini mengeluhkan kendala mengenai perancangan SKS dan juga permasalahan akademik lainnya. Setiap semester mahasiswa tentu akan melakukan perancangan SKS dan tentunya perlu ada konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Di sisi lain banyak atau makin marak kasus pelanggaran disiplin mahasiswa, ya ada mahasiswa yang mencontek, ada yang joki tugas, bahkan hingga pemalsuan sertifikat. Nah, ini terjadi karena intensitas pembimbingan akademik ini berkurang ya. Mulai beragamnya sistem informasi yang berkembang dan mulai dapat dimanfaatkan untuk bimbingan akademik. Adapun dasar penyusunan pedoman bimbingan akademik mahasiswa oleh pembimbing akademik atau DPA ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Nah, saudara-saudara sekalian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi ini juga menjadi dasar bimbingan mahasiswa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan secara khusus ini diatur ya di dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia, juga Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang kurikulum tahun 2022, Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum UII. Bimbingan mahasiswa ini merupakan sesuatu yang penting, yang urgen, telah tercantum di dalam sasaran mutu program studi bahwa target capaian presentasi lulusan lama studi sesuai standar tepat waktu minimal 90%. Serta masa studi terstandar ditetapkan oleh universitas yaitu 4 tahun lebih 3 bulan untuk program studi hukum program sarjana. Jadi nanti saudara-saudara sekalian diharapkan ya 4 tahun lebih 3 bulan itu bisa lulus. Berkaitan dengan hal itu, maka pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik oleh DPA ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk mewujudkan atau mencapai tujuan dari sasaran mutu program studi program sarjana Fakultas Hukum UII. Adapun tujuan bimbingan mahasiswa, ya sebagaimana kita ketahui, kegiatan bimbingan mahasiswa oleh DPA ini untuk menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, dapat menyelesaikan dengan capaian IP, ya, indeks prestasi kumulatif yang tinggi, dan memiliki berbagai prestasi yang dapat mendukung sukses karir di dunia kerja nantinya. Untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut, maka pelaksanaan bimbingan mahasiswa oleh DPA diorientasikan pada pemberian layanan bimbingan akademik yang oleh para DPA yang berkompeten. Layanan bimbingan akademik ini dapat dilaksanakan ya dalam bentuk konsultasi baik kepada mahasiswa secara individual maupun kepada mahasiswa secara berkelompok. Jadi nanti saudara bisa membuat appointment ya, membuat janji dengan dosen untuk bertemu kemudian melakukan proses pembimbingan. Adapun syarat dosen pembimbing akademik yang pertama adalah dosen tetap Fakultas Hukum UII memiliki surat keputusan rektor sebagai DPA, dan yang ketiga telah mengikuti pelatihan atau pembekalan sebagai DPA yang diselenggarakan oleh Prodi, kemudian pelatihan dan atau pembekalan sebagai DPA bagi dosen baru ya, mencakup materi,
antara lain pemahaman sistem akademik, kemudian teknik konseling, ya, kemudian dinamika pemikiran dan perkembangan mahasiswa. Yang kelima, memiliki empati, dapat dipercaya, kemudian bijaksana, dan komitmen terhadap tugas sebagai dosen pembimbing akademik. Adapun syarat pendamping dosen pembimbing akademik, ya, pendamping DPA, pertama adalah tenaga kependidikan Fakultas Hukum UII, baik tetap maupun tidak tetap, kemudian bekerja minimal 2 tahun dan menguasai administrasi akademik. Berikutnya memiliki surat keputusan dekan, ya, sebagai DPA, kemudian telah mengikuti pelatihan dan atau pembekalan, ya, sebagai pendamping DPA, kemudian pelatihan dan atau pembekalan sebagai pendamping DPA yang mencakup materi, ya, antara lain pemahaman sistem akademik, teknik konseling, dinamika pemikiran dan perkembangan mahasiswa. Yang keempat, memiliki empati, ya, dapat dipercaya, bijaksana, dan berkomitmen terhadap tugas sebagai pendamping dosen akademik, pembimbing akademik. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pendokumentasian pembimbingan akademik. Adapun tugas dosen pembimbing akademik adalah pertama adalah membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat bersikap sebagai seorang ilmuwan dalam rangka mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Kemudian membantu mahasiswa dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, baik persoalan akademik maupun akademik. Misalkan nanti ada saudara mengalami kesulitan dalam konsentrasi belajar, ya, mungkin metode pembelajarannya kurang baik, atau persoalan non akademik, ya, misalkan ada selisih paham dengan teman, ya, dan lain-lain, yang intinya itu nanti mengganggu juga proses akademik. Berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam serta keuian, kemudian mengembangkan, ya, rancangan program pembimbingan akademik selama masa studi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai dengan standar mutu. Berikutnya adalah memberikan bimbingan, pengarahan, pertimbangan serta persetujuan kepada mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah serta penentuan jumlah beban SKS, ya, di Fakultas Hukum UII sebelum mahasiswa melakukan QINRAS di setiap semester. Nah, saudara-saudara sekalian, dosen pembimbing akademik ini juga melakukan monitoring dan evaluasi, ya, terhadap perkembangan akademik mahasiswa secara berkala, ya, barangkali seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya, dimonitoring, ya, perkembangannya seperti apa. Berikutnya menyarankan penanganan pembimbingan mahasiswa kepada dosen atau pihak lain yang mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dihadapi, ya, kemudian persoalan bimbingan berada di luar kompetensi DPA bersangkutan. Berikutnya membina etika mahasiswa, ya, akhlak. Karena ini penting, saudara, berkaitan dengan akhlak ini baik akademik maupun non-akademik. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan koordinasi dan komunikasi, ya, dengan pendamping akademik. Banyak mahasiswa yang simpang siur, ya, terkait dengan informasi, maka kemudian melakukan koordinasi komunikasi dengan pendamping DPA. Berikutnya tugas pendamping dosen pembimbing akademik adalah mendampingi DPA, ya, pada pembekalan akademik mahasiswa baru, ya, seperti hari ini, kemudian memberikan informasi perkembangan akademik melalui Google Classroom kepada mahasiswa jika DPA berhalangan atau tidak dapat ditemui, ya. Berikutnya melakukan pendokumentasian berkas bimbingan mahasiswa dengan DPA. Jadi nanti ada surat, ya, semacam kartu begitu sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan proses pembimbingan, nanti dosen memarap, ya, ada parapnya. Kemudian mempersiapkan kelengkapan kartu ujian, meskipun nanti pada saatnya kartu ujian itu di print, ya, dipastikan ada dan jangan sampai hilang, karena itu untuk syarat bisa ikut ujian. Kemudian melayani pengambilan kartu ujian,
memeriksa dan menandatangani daftar nilai ya, dalam lembar tertutup ya, teori mahasiswa jika DPA berhalangan atau tidak dapat ditemui. Kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPA kalau ada hal-hal yang penting bisa disampaikan. Pendamping DPA ini wajib memberikan memverifikasi kelengkapan, kebenaran dan data bimbingan ya sesuai dengan ketentuan pembimbing. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa hak mahasiswa dalam bimbingan? Yang pertama adalah memperoleh informasi tentang waktu atau jadwal bimbingan. Berikutnya memperoleh bimbingan baik atau non akademik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian mendapatkan bimbingan dari DPA lain ya apabila DPA mahasiswa bersangkutan berhalangan dengan tugasnya. Kemudian saudara memperoleh hasil evaluasi ya tentang kemajuan belajar yang ditentukan dan juga memperoleh solusi atas masalah yang dihadapi baik bersifat akademik maupun non akademik terkait dengan kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan misalkan ya itu bisa disampaikan. Kemudian mendapat arahan penanaman nilai-nilai prinsip Islam ya serta ke-UI-an dan dari pembimbing. Memperoleh pembinaan dan pengarahan untuk dapat menjadi mahasiswa yang memiliki sikap ya sebagai ilmuwan. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa kewajiban mahasiswa dalam bimbingan? Kewajiban etika ya baik akademik maupun non akademik. Kemudian melaksanakan semua kewajiban bimbingan ya seperti menghadap langsung dengan DPA atau berkomunikasi melalui sarana teknologi informasi jarak jauh ya dan disepakati begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian meminta tanda tangan pengesahan dokumen pembimbingan akademik. Kita mintakan tanda tangan. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen bimbingan yang telah ditandatangani oleh DPA kepada pendamping DPA. Dan tidak kalah penting, saudara, mahasiswa wajib mengisi kelengkapan dan kebenaran data isian administrasi akademik pada gateway. Saya pernah membimbing mahasiswa ya, dan alhamdulillah dengan masa pandemi COVID-19 itu kita gunakan Zoom, itu juga bisa sekaligus, jadi satu kelas itu ada sekitar 40-an ya dengan metode daring. Berikutnya pelaksanaan dan pendokumentasian bimbingan. Mahasiswa yang akan melakukan key-in wajib melakukan konsultasi kepada DPA dengan menunjukkan rancangan pengambilan mata kuliah dan meminta persetujuan DPA dalam ruangan dengan menggunakan metode sebagaimana formulir elektronik yang terlampir ya disediakan oleh pendamping DPA dan juga diunduh secara langsung melalui website. Nah, pada semester berikutnya mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada DPA dengan menunjukkan KHS ya semester ya sebelumnya yang telah diupload di Google Classroom. Nah, konsultasi akademik dapat dilakukan dengan langsung menemui DPA ya sesuai dengan jadwal bimbingannya. Kemudian kolom diskusi yang ada pada Google Classroom atau media komunikasi secara elektronik lain itu ini menjadi kesepakatan dengan DPA nantinya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah konsultasi akademik ya ini bisa dilakukan ya tadi sudah sesuai dengan jadwal, kemudian kolom ya diskusi yang ada pada Google Classroom itu diisi, kemudian komunikasi secara elektronik ya selama mendapatkan persetujuan dari DPA. Baik, berikutnya saudara, setiap bimbingan mahasiswa wajib dokumentasi pembimbingnya, baik berupa scan form ya berita acara yang ditandatangani oleh DPA, kemudian foto atau rekaman ya suara selama mendapat persetujuan dari DPA, kemudian juga mahasiswa wajib mengunggah bukti hasil konsultasi dengan DPA melalui Google Classroom setelah selesai mengajukan bimbingan
Dan berikutnya sebelum UTS, ini mahasiswa wajib menghadap pembimbing DPA. Untuk apa? Untuk memperoleh kartu ujian dengan syarat menunjukkan bukti pembimbingan yang ada di Google Classroom. Jadi maknanya kalau sudah ada bimbingan bisa ya diambil kartunya. Kemudian jika dalam suatu proses pembimbingan itu berhalangan ya untuk memberikan konsultasi, maka mahasiswa dapat mengajukan DPA pengganti yang telah ditunjuk oleh ketua program studi. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah mahasiswa itu wajib melakukan bimbingan akademik ya. Tolong perhatikan ini real ya. Setidak-tidaknya 2 kali di dalam 1 semester yang meliputi ya bimbingan sebagai berikut. Pertama kali sebelum UTS. Ingat, ini kita setelah nanti masa kuliah berakhir ya, terus persiapan untuk UTS, Anda harus melakukan bimbingan akademik. Setidak-tidaknya 2 kali dalam 1 semester. Konsultasi, kemudian terkait dengan hasil KHS sementara semester ya, kemudian konsultasi mengenai KI-INRAS dan juga pengambilan kartu ujian. Nah, berikutnya 1 kali setelah UTS berupa konsultasi sebelum KI-INRAS semester berikutnya, setidak-tidaknya 1 kali pertemuan ya dengan bimbingan yang dilakukan secara luring ya, face to face dengan DPA. Nah, saudara, setiap bimbingan ini mahasiswa wajib mendokumentasikan pembimbingnya, baik berupa scan form, ya, berita acara ditandai DPA, foto atau rekaman suara selama mendapat persetujuan dari DPA atau bukti percakapan digital ya di screenshot. Mahasiswa juga wajib menggugah bukti hasil konsultasi dengan DPA melalui Google Classroom. Ya, segera setelah selesai mengajukan pembimbingan sebagai syarat pengambil kartu ujian. Sebelum UTS, mahasiswa wajib menghadap pendamping DPA untuk memperoleh kartu ujian dengan syarat menunjukkan bukti pembimbingan yang ada di screenshot, kemudian ada pendampingan DPA ini mendokumentasikan ya, dan mengisi rekapitulasi hasil bimbingan akademik mahasiswa. Berdasarkan dokumen persyaratan ya, ini mengambil kartu ujian ya, kemudian disebutkan itu di poin 1 dan 3. Jika karena suatu hal DPA berhalangan untuk memberikan konsultasi, maka mahasiswa dapat mengajukan pembimbingan kepada DPA pengganti ya, yang telah ditunjuk oleh ketua program studi. Nah, ini ada pengangkatan DPA dan pendamping DPA, bisa tolong dicermati di sini saudara. Ini Pak Luki Suryo, ya, pendampingnya Pak Wintolo, Pak Safi'i ini pendampingnya Pak Sugeng. Kemudian Pak Riki Rustam ini pendampingnya Pak Nur Hilal. Pak Nandang ini adalah Pak Hilawan. Ya, Pak Eko Rial Nugroho ini pendampingnya Bu DR Asari Ati. Kemudian Pak Mahfrus ini pendampingnya adalah Ibu Afiatun. Pak Abdul Jamil ini pendampingnya adalah Pak Ponidi. Pak Abdurrahman ini pendampingnya Mbak Rara Sri Nurwing Tias ya. Kemudian saudara terkait dengan nama pendamping lagi, ini Bu Aroma, pendampingnya Ibu Lutfiana. Pak Fuadi Isnawan ini pendampingnya Pak Hasbi Asidiki. Kemudian Bu Indah ini pendampingnya Pak Wintolo. Nah, nanti saudara, kalau kemudian Anda berupaya untuk menemui nama-nama dosen ini kesulitan, ya bisa menghubungi pendampingnya, ya, pendamping dosen pembimbing akademik. Nah, ini seperti Bu Karimatul Umah, barangkali sulit karena beliau kesehatannya terganggu begitu, Anda bisa main ke rumah, ya. Kemudian bisa main ke rumah atau janjian, ya, dengan Ibu Mirani, nanti bisa dihandle itu Ibu Mirani. Kemudian Pak Samsudin ini pendampingnya adalah Ibu Desi. Bu Nikmah ya, Prof Nikmah ini pendampingnya Pak Trisna. Bu Pandamulan ini pendampingnya Pak Roni.
Kemudian Pak Dodi Setiawan ini pendampingnya Pak Daldiri, Bu Sri Astuti Puspitasari pendampingnya Mbak Seli Rosalia, kemudian Pak Wahyu Priangka ini pendampingnya adalah Solihah Agustin. Dan masih banyak lagi, saudara nanti bisa dibaca di daftar pendamping DPA dan DPA-nya ya. Baik, saya rasa untuk menyingkat waktu karena sangat terbatas, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk raise hand ya. Saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Pak Aris sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagja. Saya kira penjelasannya sudah sangat jelas ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu pembimbingan harus face to face. Kemudian ketika pandemi pembimbingan itu dilakukan 100% secara online. Nah, kemudian sekarang pasca pandemi pembimbingan itu dilakukan secara hybrid. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja, dalam satu semester paling tidak mahasiswa wajib melakukan bimbingan selama 2 kali. Sekali sebelum UTS dan sekali sebelum UAS. Nah, dari 2 pembimbingan itu, 1 kali itu wajib face to face, tatap muka. Sementara untuk 1 kali pembimbingan yang lain itu bisa dilakukan secara daring yang sudah disediakan peranatanya melalui Google Classroom. Jadi ada Google Classroom, di situ ada kelas pembimbingan DPA, itu isinya nanti DPA, pendamping DPA, dan mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Nah, maka mahasiswa harus terus menyalakan notifikasi ya untuk Classroom-nya, sehingga kalau ada DPA atau pendamping DPA memberikan pengumuman atau penugasan, itu mahasiswa bisa langsung mengaksesnya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau pembimbingannya kurang, nggak bisa loh ya dapat kartu ujian. Berarti nggak bisa ikut ujian. Jadi pembimbingan itu sifatnya wajib. Wah, ini ada pertanyaan dari Alia. Mohon maaf Bapak izin bertanya, untuk jadwal bentuk bimbingan yang dicek di Gateway itu pada bagian mana ya Pak? Serta forum untuk melakukan bimbingan yang tadi dikatakan oleh Bapak dari mana ya Pak? Ya, silakan Pak Bagja. Baik, untuk mengetahui informasi nanti bisa dilihat di GCR ya. Informasi itu ada di sana. Nanti juga kalau ada kurang jelas informasinya bisa ditanyakan ke akademi atau ke prodi. Tapi pada intinya adalah harus disiapkan lebih baik ya untuk sebelum UTS, karena UTS itu nanti kan masuk setelah liburan ya. Jadi ini bisa disiapkan betul untuk dilakukan proses pembimbingan DPA. Ya, mungkin ada tambahan informasi dari Mas Arief secara teknis. J, saya coba share screen gitu. Sebentar. Gimana ya tempatku? Buka pas. GC para pendamping dan GC DPA itu nanti akan menampilkan atau memberikan tugas, salah satunya ya Mas Mbak. Jadi akan memberikan tugas kepada teman-teman. Nah, misalkan ini ya pendampingnya Bu Aroma misalkan. Nah, beliau sudah mengumumkan beberapa informasi di sini. Nah, silahkan nanti ditanggapi, termasuk ketika diberikan tugas, sudah memberikan tugas ini, misalkan pengumpulan KRS seperti ini. Nah, ini sudah ada 15 mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, sebentar lagi nanti juga akan diminta teman-teman untuk mengumpulkan KHS semester ganjil. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar teman-teman mahasiswa. Kalau sekiranya memang ada yang kesulitan, monggo silahkan nanti bisa menyampaikan melalui GC ataupun melalui WA. Kami juga kemarin sudah menyampaikan agar teman-teman itu membuatkan WA grup juga agar mempermudah komunikasi. Ya kalau teman-teman saya kira juga sudah biasa ya memanfaatkan atau mendapatkan informasi melalui GC. Dan di GC pun ada notifikasi, jadi tidak ada masalah soal terkait ada pesan atau tidak gitu. Insya Allah di GC
ketika GC diaktifkan di HP gitu ya, di gadget atau device itu pas insya Allah ketika ada pesan dari dosen pendamping, intinya mendapat ada pesan di GC itu, nanti teman-teman mahasiswa akan mendapatkan informasi atau notifikasi. Dan misalkan seperti ini ya, ini sudah ngumpul-ngumpul ya, nanti akan ditanggapi. Kalau misalkan teman-teman menginginkan untuk menyampaikan keluhan secara pribadi, silahkan chat melalui chat private. Nah, di sini private ini hanya tak sembunyikan ya. Private ini hanya admin atau lecturer ya, atau dosen yang di situ dan pendamping yang mengetahui. Teman-teman yang lain tidak bisa mengetahui. Misalkan cukup rahasia, Pak, saya baru males karena ditinggal pacar gitu ya misalkan. Nah, itu bisa lewat sini. Nanti bisa para pendamping dan dosen pendampingnya itu juga bisa memberikan nasihat langsung di sini juga. Teknisnya seperti itu. Nanti otomatis rekam jejak konsultasi itu tersimpan di Google Classroom. Nah, ini yang menjadi bukti nanti ketika teman-teman akan mengambil kartu ujian gitu ya. Tapi ini belum efektif di di semester ini ya, karena maksudnya karena pengambilan dan pengambilan kartu ujiannya cukup mepet ini, mungkin ini masih harapannya teman-teman Uji ini ya coba. jadi semacam ya, sebenarnya bukan uji coba tapi diharapkan teman-teman sudah mulai terbiasa dengan pembimbingan yang sifatnya online. Nah, nanti ketika DPA itu akan menyelenggarakan pertemuan secara tatap muka, nah, nanti akan diumumkan misalkan tatap mukanya daring ya, berarti nanti akan diberikan informasi tautan waktu dan tautan di mana akan diselenggarakan kegiatan tersebut. Tetapi kalau misalkan dosen menginginkan pengen mentraktir teman-teman makan di bakso mana gitu, berarti nanti luring ya. Dan nanti juga bisa diumumkan di GC ini pula. Seperti itu gambarannya Pak Bagi ya. Nggih. Matur suwun. Saya close. Nuwun Mas Arif. Ya, makasih Mas Arif. Sudah Nggih, sama-sama. pengen cepat-cepat lebaran aja, bilang kartu ujian hampir keliru kartu lebaran ya. Oke, yang berikutnya, oh ya, tadi tambahan ya. Ini kan tadi sudah disampaikan Pak Bagia, pembimbingan itu sekali sebelum UTS dan sekali sebelum UAS. Ini kan belum UTS, jadi masih ada waktu untuk melakukan bimbingan sekali sebelum UTS, dan nanti setelah UTS paling tidak sekali bimbingan sebelum UAS sebagai syarat pengambilan kartu ujian akhir semester. Nah, ini ada pertanyaan teknis Mas Arif di kolom chat. Ini karena teknis Mas Arif yang menjawab di chat. Tadi maksud Pak Bagi yang gateway itu Anda selalu mengamati nilai ya, nilai IPK-nya di gateway, kemudian di screenshot, KHS-nya dikirimkan melalui penugasan di Classroom. Forumnya itu ada di forum Classroom. Nah, itu tadi jawaban Pak Bagi. Oke, Mas Sate silakan yang di chat. Sebentar. Nomor piro Mas? Mas Aji Muhammad itu Pak? Ya, Aji Muhammad. Oh iya, mohon maaf. Nah, iya, Ini Haji memang Muhammad. terjadi kekisruan. Jadi dari LABW itu melakukan penagihan itu jauh banget Mas, tanggal 29 untuk mahasiswa baru yang angkatan 22. Untuk penagihan catur dharmanya paling lambat tanggal 29 Mei boleh dibayarkan. Nah, itu kan hal yang keliru yang dilakukan, harusnya kan tanggal 3 Mei sama dengan penagihan SPP. Jadi tolong untuk sementara ya saya nggak bisa apa-apa juga karena kekeliruannya sudah di sistem dan bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa maupun orang tua, termasuk orang tua juga protes juga ya dengan informasi itu. Ini kok nggak sinkron antara pengambilan kartu dengan pembayaran catur dharma gitu. Kalau SPP-nya sudah sih di tanggal 3. Nah, catur dharma sebenarnya dibatasi tanggal 3 juga. Nah, untuk itu teman-teman mahasiswa mohon agar
memperhatikan hal tersebut. Soal pengambilan kartu ujian, misalkan ini kan kita batasi tanggal 14. Harapannya bagi teman-teman yang sudah bisa membayar di awal itu bisa mengambil sebelum sampai tanggal 14. Tetapi misalkan baru bisa membayar setelah tanggal 14, anggaplah tanggal 20, 25 gitu sampai 30 April, itu kan hari libur, tidak bisa mengambil kartu ujian. Nah, silahkan nanti bisa diambil di tanggal 2 atau 3 ya. Keharapannya kita membatasi tanggal 14 itu biar terurai, tidak nanti numpuk. Biasanya kan wah besok ngambilnya belakangan saja. Sehingga nanti tanggal 2 dan 3 bisa numpuk banget ya. Takutnya seperti itu, maka kami membatasi tanggal 14. Sementara ini rahasia ya, jangan disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir. Jadi masih bisa mengambil tanggal 2 dan 3. Rahasia. Saya Ya. juga tambahkan ya. Jadi Ya, kalau silakan Pak kemudian Bagia. ada apakah harus mengajukan dispensasi ya? Namanya dispensasi itu kan pengecualian ya. Jadi jangan langsung dispensasi yang disasar. Diproses dulu sebagaimana mestinya. Nanti kalau sudah berupaya kok memang ada masalah baru kita akan berikan dispensasi. Seperti itu, Pak Ari. Oke, Pak Bagia. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Bapak izin bertanya, untuk yang semester 1, saya belum pernah bimbingan. Bagaimana ya Pak? Apakah tidak apa-apa? Atau bimbingan baru dimulai di semester 2? Silakan Pak Bagia. Terima kasih Mbak Lia Ananta. Ini pertanyaannya menarik karena memang sudah masuk di semester sekarang semester 2 ya. Karena memang kebijakan pengaktifan kembali pembimbingan ini kita mulai di semester ini ya, maka bisa dimulai di semester 2 ini ya. Tidak menjadi masalah. Tapi sebagaimana tadi disampaikan ya, jadi sebelum UTS tolong diperhatikan harus sudah ada proses pembimbingan ya. Seperti itu. Ya, Ini terima kasih. juga, Ada lagi itu. Nah, ini belum paham nih, pembimbingan DPA itu apa? Silakan Pak Bagia. Tadi sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan tadi. Jadi pembimbingan DPA itu terkait dengan permasalahan akademik maupun non-akademik. Jadi ada masalah ataupun tidak, mahasiswa diwajibkan, ya, wajib sifatnya, untuk menemui pembimbing akademik ya untuk konsultasi. Kalau secara rutin itu kan kaitannya dengan ketika mau mengisi ya KIIN ya, KRS ya, dikonsultasikan, Pak, mata kuliah apa yang akan saya ambil berikutnya. Kemudian terkait dengan IPK, misalkan ada masalah IPK saya kok di bawah rata-rata ya, itu. Termasuk juga pernah bimbingan yang non akademik ya, disampaikan, Pak, saya ini agak garing ya, galau ringan karena habis diputus pacar misalkan begitu ya. Itu boleh dikonsultasikan sehingga nanti pembimbing juga memberikan tips and tricks ya, bimbingan untuk bagaimana proses studi ya. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Bagia. Jadi intinya tadi ya sudah disampaikan Pak Bagia, sebelum UTS itu yang wajib sekali, sebelum UAS yang wajib sekali. Sebelum UTS itu nanti bimbingan terkait dengan hasil IP atau indeks prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian kalau sebelum UAS nanti untuk merencanakan bagaimana mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Sekaligus mengambil kartu ujian untuk UTS dan UAS. Tuh, tapi itu yang wajib. Kalau yang tidak wajib apapun, kalau ada masalah baik menyangkut akademik maupun masalah selain akademik, silakan saja disampaikan kepada DPA untuk mencari solusi yang terbaik agar kuliahnya tidak terkendala. Gitu ya. Jadi intinya DPA, pendamping DPA itu adalah orang tua Anda di kampus UI. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik mahasiswa? Sudah, tidak ada pertanyaan? Oh, ini ada Raihan. Apakah bimbingan dilakukan secara bersama-sama tiap DPA atau dilakukan secara individu? Silakan Pak Bagia. Secara prinsip pembimbingan dengan DPA ini tergantung dengan mahasiswanya dan DPA-nya. Jadi ada dosen DPA yang
seperti saya misalkan menyelenggarakan pertemuan ya, dengan Zoom gitu ya bersama-sama itu boleh. Itu teknis ya. Ada juga yang karena tidak perlu menunggu yang lain, Anda boleh langsung menemui dosen DPA-nya ya untuk melakukan bimbingan. Jadi bisa bersama-sama, bisa juga secara individu. Ya, jawabannya itu. Ya, terima kasih Pak Bagja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada di mahasiswa? Sudah cukup? Ya, kalau ada lagi Pak Bagja. Kalau belum ada kelas DPA di Classroom, bagaimana ya Pak? Sudah dipastikan ya, dicek ya, karena dari teman-teman akademi sudah membuat kelas DPA di GCR ya. Nanti Pak Arief bisa memastikan itu karena kemarin sudah kita buat ya. Ini saja DPA-nya siapa, Mas Mbak? Anissa, DPA-nya siapa? Mana Anissa? Pak Jamaluddin, Mas Arief. Oh ya, kayaknya sudah ada. Ya, nanti biar dicek ya. Nanti Anissa juga ngecek lagi ya di Classroom-nya ya. Kemudian dari Alia ini, mohon maaf Bapak izin bertanya, untuk KHS yang dikumpulkan itu KHS kumulatif atau KHS semester? Silakan Pak Bagja. Oke, yang dikumpulkan adalah KHS kumulatif ya, sehingga sudah terkumpul seluruhnya. Disiapkan saja. Sesuai perintah saja mungkin Pak Bagja kalau diminta oleh DPA Sesuai perintah semester, dosen DPA-nya. Ya. Karena mungkin pengen tahu ya perkembangan tiap semesternya gitu. Lebih detail ya per semesternya. Ya, sesuai perintah dari DPA-nya ya. Ya, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Tidak ada? Ya, kalau sudah cukup, nanti kalau ada kendala terkait dengan teknis, silahkan ke divisi administrasi akademik ya, di ruang semi basement. Kemudian kalau ada hal lain yang perlu disampaikan kepada Prodi, boleh menemui Pak Dodi Setiawan Nurherianto PhD, beliau Kaprodi, di lantai 3. Di situ juga ada ruang sekretaris Prodi, yang program reguler ada Pak Bagia Agung Pak Prabowo Zoko. PhD, dan untuk yang international program itu ada Ibu Dr. Aroma Elmina Marta. Silakan nanti bisa menghubungi, bisa Pak Dodi, Pak Bagia, atau Ibu Aroma kalau ada hal yang ingin dikonsultasikan yang tidak menyangkut administratif. Tapi kalau administratif bisa ke loket bagian akademik di lantai semi basement. Ya, silakan mahasiswa yang belum mengisi daftar hadir, diisi ya daftar hadirnya ya. Ini sudah di-share oleh Pak Heru melalui kolom chat. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sesuai dengan waktu yang sudah dialokasikan ya, kita sampai jam 13.00, ini sudah lebih 3 detik, saya kira tidak masalah ya. Nanti kanal-kanal komunikasi yang lain bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Saya kira begitu, terima kasih Pak Bagia, Mas Sate, Mbak Mira, Mas Heru, Pak Dodi juga, dan juga semua yang ada di forum ini. Untuk mahasiswa, adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dan dengan prestasi yang memuaskan ya. Sukses nanti dunia akhirat. Oke, kita akhiri forum pada siang hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.